Episode 1. Rahadi Group. Almer baru saja tiba di ruang kerjanya. Ia mendudukkan diri di kursi kebesarannya, lalu meraih telepon yang ada di sudut mejanya. Din, ke ruanganku sekarang, perintah Almer kepada sahabat, sekaligus asisten pribadinya. Almer menutup teleponnya, ia melipat tangan di atas meja, sambil menunggu kedatangan Dino. Tak lama kemudian asistennya itu tiba di ruangan tersebut dengan membawa sebuah map berisi dokumen yang diminta Almer. "Kau sudah mendapatkan apa yang aku minta?" tanya Almer. Dino memberikan map yang dibawanya. Ia meletakkan map tersebut di atas meja Almer. "Semuanya ada di situ," jawab Dino. Almer membuka map yang diserahkan Dino. Map itu berisi tentang profil pribadi seorang wanita yang bersama Almer 2 malam yang lalu. "Al, di kantor ini aku memang asistenmu, tapi aku ingin mengingatkanmu sebagai sahabat, bukan sebagai bawahanmu. Wanita itu sudah bersuami, jadi hentikan obsesi sialanmu ini, kau bisa mendapat keparat nantinya," seru Dino mengingatkan. Almer mendesah berat, ia menghentikan bacaannya, lalu menatap Dino dengan tajam. "Kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Din. Apa yang tidak aku ketahui, Al? Semuanya jelas, jadi lupakan saja cinta satu malammu dengan wanita itu. Anggap dia seperti wanita lain yang bersamamu sebelum-sebelumnya. Masih banyak tante-tante lain yang kesepian. Aku heran, biasanya kau melupakan begitu saja setelah menghabiskan malam bersama dengan tante-tante genitmu. Mengapa kali ini kau malah menginginkan lebih?" Dino menggelengkan kepala. Ia benar-benar tidak mengerti dengan jalan pikiran Almer sekarang. "Yang tidak kau ketahui adalah wanita itu masih perawan saat bersamaku pada malam itu," sahut Almer menegaskan apa yang menjadi alasannya begitu ingin mendekati wanita yang sudah bersuami. "Apa?" Dino melotot tidak percaya. "Kau jangan mengada-ada, Al. Apa kau sedang berkata aku pernah membual kepadamu, Din?" Almer menajamkan tatapannya. Dino terdiam. Berbohong memang bukan sifat Almer. Dia seorang presdir di RD Corp ya," gumam Almer sambil kembali membaca dokumen yang diberikan Dino. "Ya, itu adalah anak perusahaan milik suaminya. Mereka bergerak di bidang arsitektur dan konstruksi," sahut Dino. Almer menghentikan bacaannya, lalu mengalihkan pandangan pada Dino. "Din, kau paksa asistennya yang sekarang mengundurkan diri, lalu kirim resumeku ke perusahaannya." Dino menautkan kedua alis matanya. Ia tidak mengerti hal gila apa lagi yang akan dilakukan Almer. "Apa yang ingin kau lakukan?" tanya Dino heran. "Aku harus menyamar agar bisa dekat dengan wanita itu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangganya," ujar Almer, lalu mengalihkan pandangan ke sembarang arah, seperti sedang membayangkan sesuatu. "Al, apa tidak ada jalan lain? Aku bisa memerintahkan anak buah kita untuk menyelidikinya lebih lanjut. Kau tidak perlu sampai menyamar. Ini sungguh konyol. Apa kau tidak sadar ini akan membuat harga dirimu terinjak-injak? Aku tidak dapat membayangkan seorang Almer Rahadi menjadi asisten pribadi," tukas Dino. "Tentu saja dengan mengirimkan data resume palsu, Din. Apa kau pikir ada perusahaan yang akan menerimaku jika mengetahui semua asetku yang berjalan begitu pun yang tidak berjalan?" Almer menggelengkan kepalanya. "Dan mengapa kau menjadi bodoh seperti ini, Din? Kau pikir sehebat apa anak buahmu itu sampai bisa membaca isi hati seseorang? Hanya dengan menjadi orang terdekatnya, baru ada kemungkinan dia akan menceritakan masalah rumah tangganya dengan sendirinya," pungkas Almer. Dino terdiam. Ia mengumpat kesal karena Almer seenaknya mengatai dirinya bodoh, meski semua yang dikatakan Almer memang sangat realistis. Satu yang membuat Dino heran, apa yang ingin dilakukan Almer sekarang sangat tidak masuk di akal. Ia sampai rela menyamar hanya untuk mengetahui rahasia rumah tangga orang. Ini benar-benar gila. "Mengapa kau masih diam di situ?"
Lakukan saja apa yang aku perintahkan. Suara Almer membuat Dino kembali ke alam sadarnya. Aku sedang mencerna kata-katamu tadi, Al. Kau bilang kemungkinan, bukan. Bagaimana jika kau tetap tidak berhasil membuatnya mau menceritakan masalah pribadinya kepadamu, sementara kau sudah merelakan dirimu menjadi asistennya, ujar Dino. Almer tersenyum miring, ia bangkit tempat duduknya, lalu berjalan menghampiri Dino, kemudian menepuk bahu sahabatnya itu. Apa kau sedang meragukan kepiawaianku dalam merayu wanita, sobat? Aku tidak akan membutuhkan waktu lama untuk membuatnya nyaman dan bertekuk lutut. Almer berjalan menuju sofa, ia duduk di sana sambil bersedekap, dengan posisi kaki yang disilangkan, matanya menatap dengan sorot keangkuhan dan rasa percaya diri tiada batas. Lakukan saja yang kuperintahkan, Din. Sisanya akan menjadi urusanku, perintah Almer. Baiklah. Dino mendesah berat, lalu meninggalkan ruang kerja Almer. 3 hari kemudian. Almer sedang menatap bayangan dirinya di depan cermin. Tubuh gagah itu kini berbalut kemeja longar yang tidak modis sama sekali, jauh dari stel seorang Almer Rahadi. Ditambah lagi Almer menutupi wajah tampannya itu dengan sebuah tompel konyol, lengkap dengan kacamata bulat, tebal, dan sangat kuno. Almer tersenyum seolah mengejek dirinya sendiri. Almer beranjak dari depan cermin, ia menghampiri Dino, lalu meraih jas yang sudah dipersiapkan Dino. Di mana kau mendapatkan jas ini, Din? Aku pasti akan membakar pabriknya setelah penyamaranku selesai, sinis Almer sambil memaki jas tersebut. Kau terlihat semakin tampan, Al, cibir Dino. Ia mengamati penampilan Almer, lalu terkekeh geli. Jas yang diberikan Dino memang hanyalah jas merek bawah, bahkan jas itu terbuat dari bahan yang jelek, belum lagi cara pembuatannya yang di bawah standar, ditambah pula banyaknya jahitan yang cacat. Jadi wajar jika Almer mengatakan ingin membakar pabriknya, karena memang jas tersebut tidak memiliki mutu produksi. Almer melangkah meninggalkan pentousenya, diikuti Dino yang berjalan di sampingnya. Ingat Al, namamu adalah Aldi Bagaskara. Dino kembali mengingatkan. Tenang saja, Din. Cukup kau pikirkan tentang perusahaan. Untuk sementara kau sepenuhnya menggantikan tugasku, sahut Almer. Dino mengganggukan kepala. Setelah itu mereka berpisah dan masuk ke mobilnya masing-masing. Dino ke Rahadi Group, sementara Almer menuju RD Corp untuk menjalankan misinya. Ruang CEO RD Corp. Mengapa hanya ada satu orang yang memasukkan lamaran? Apa perusahaan kita tidak menarik di mata para pencari kerja? Padahal grafik perusahaan kita sedang bagus-bagusnya, keluh Riana, sembari membaca profil pelamar yang diberikan oleh sekretarisnya. Entahlah Nyonya. Mungkin sudah tidak banyak lagi pengangguran di negara kita ini, jawab sekretaris bernama Mila tersebut asal. Kita jadi tidak punya pilihan. Riana mendesah berat. Ia memang hanya satu, Nyonya. Tapi, andai ada banyak pelamar yang lain, sepertinya kita tetap akan memilih pelamar yang datanya sedang Nyonya baca saat ini. Karena dia memiliki data pengalaman yang sangat hebat, ia bahkan pernah bekerja di perusahaan konstruksi terkenal dari Amerika. Ditambah lagi di profilnya itu, ia juga menyertakan sertifikat kemampuan bela diri, dan dia bukan hanya menguasai satu cabang bela diri. Jadi keuntungan lainnya, Anda bisa mendapat asisten sekaligus bodyguard dalam diri satu orang saja, sahut sekretarisnya tersebut. Riana mengganggukan kepala. Benar yang dikatakan sekretarisnya, orang yang melamar jadi asistennya ini memang memiliki jejak rekam kerja yang sangat baik. Tak lama kemudian terdengar ketukan pintu dari luar ruangan. Masuk, perintah Riana. Bersambung.